Shalom. Marilah bersukacita. Baik, Shalom. Selamat Sabat. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini kita boleh jumpa kembali dengan The Panelist, di mana malam hari ini kita akan kembali untuk mengikuti panel diskusi pelajaran Suka Sabat secara online streaming. Dan malam hari ini para panelis, yaitu para hamba-hamba Tuhan yang akan membahas pelajaran Suka Sabat kita dari hari per hari. Namun sebelumnya kita akan awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Saya minta Pendeta Robert Sitohang untuk mengawali panel diskusi kita dengan doa. Silakan Pendeta. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang kami sembah siang dan malam, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, dan yang menciptakan kami. Kami puji muliakan nama-Mu, Allah perkasa, Allah yang dahsyat. Sehingga hingga pada malam hari ini, oleh karena Tuhan, dan terlebih pada hari Sabat yang suci ini, kami dapat menikmati hari perhentian, hari yang Tuhan sediakan untuk kami sucikan, dan biarlah seperti sucinya Tuhan, hati kami, pikiran kami diarahkan hanya kepada Tuhan. Sebentar kami akan berbagi tentang pelajaran Sekolah Sabat yang sudah kami pelajari sepanjang satu pekan ini, dan kami akan membagikannya, berbagi, sehingga melalui ini Tuhan ada banyak jiwa-jiwa yang disegarkan oleh firman Tuhan yang akan kami pelajari. Terpujilah Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan biarlah semua pekabaran firman Tuhan ini hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama yang indah Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sebelum kita masuk untuk diskusi pelajaran Sekolah Sabat kita pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh para panelis kita, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan para panelis yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama, Pendeta Lamsihar Silitonga. Silakan untuk menyapa pemirsa sekaligus untuk memperkenalkan diri. Silakan Pendeta. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya perkenalkan diri saya sendiri. Saya Pendeta Lamsihar Francisco Silitonga, bertugas di daerah Sumatera Kawasan Tengah, Departemen Komunikasi Hope Channel dan AWR. Dan sudah berkeluarga, istri saya Lorti Simbolon, dikaruniai Tuhan 5 orang anak. Demikian sekilas perkenalan saya, Pendeta James Ursina. Baik, terima kasih Pendeta Silitonga. Selanjutnya, Pendeta Sam Sumampau. Silakan. Selamat Sabat pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Pendeta Sam Sumampau. Saya melayani sekarang di daerah Nusa Tenggara, Gembala Jemaat di SLA Nusra, sekaligus Chaplain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pendeta Sumampau. Selanjutnya, Pendeta Agus Manurung. Silakan Pendeta. Selamat hari Sabat semua. Doa kami Tuhan menyertai kita semua. Salam sehat. Dan saya Pendeta Agus Manurung saat ini melayani di Jemaat Ciracas di Jakarta. Baik, terima kasih Pendeta Agus Manurung. Selanjutnya, Pendeta Jimmy Mumak. Silakan. Shalom, selamat hari Sabat. Saya Pendeta Jimmy Mumak. Saat ini bertugas di Jemaat Malalayang, lebih khusus Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya yang terakhir, Pendeta Robert Sitohang, silakan. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Robert Sitohang. Kami berada di Samarinda, tempatnya di Loajanang. Senang bertemu dengan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, terima kasih. Itulah para penulis kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, yang akan membahas pelajaran sahabat kita di pelajaran yang ke-9 dengan judul Yesus Korban yang Sempurna. Adapun ayat hafalannya terdapat dalam Ibrani 10 ayat yang ke-14. Dikatakan, sebab oleh satu korban saja, ia atau Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pemikiran orang zaman dulu, orang yang bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan cara atau disembah sebagai Allah, itu adalah sesuatu yang irasional, sesuatu yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Bagi orang Romawi, tidak dapat menerima gagasan tersebut. Sedangkan bagi orang Yahudi, menganggap bahwa orang yang mati dengan cara disalibkan itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Jadi mereka tidak dapat menerima apa yang terjadi di kayu salib. Dalam lukisan kata Kombe Kristen, ada banyak simbol-simbol atau lambang-lambang yang digunakan. Seperti ikan, burung, domba, dan lain sebagainya. Dan simbol-simbol itu melambangkan keselamatan, kemenangan, dan kepedulian. Sedangkan salib itu adalah lambang dari sesuatu yang memalukan dan kekalahan. Namun, bagi orang yang percaya, bagi orang Kristen, salib adalah simbol atau lambang dari kemenangan dan keselamatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran sepanjang pekan ini, kita akan melihat salib dan Kristus dari sudut pandang kitab Ibrani. Demikianlah untuk pendahuluan pelajaran kita di pelajaran yang ke-9 dengan judul Yesus Korban yang Sempurna. Baik, kita akan masuk di pelajaran di hari Minggu yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Robert Sitohang. Silakan Pendeta untuk menyampaikan pelajaran di hari Minggu, mengapa pengorbanan dibutuhkan. Silakan Pendeta. Baik, Shalom, selamat malam bagi kita. Satu pertanyaan yang sangat menarik, yaitu mengapa pengorbanan dibutuhkan? Jadi suara saya terlalu kecil ya, saya keraskan dulu. Mengapa pengorbanan dibutuhkan? Karena ini adalah pendalaman Alkitab, maka kita akan bacakan dulu ayat-ayat yang menurut saya penting untuk kita baca supaya kita bisa memahami atau mengerti mengapa pengorbanan itu dibutuhkan. Yang pertama kita baca dulu Ibrani 9 ayat yang ke-15. Ibrani 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi, ya, yang menjadi kata kunci dalam Ibrani 9 ayat yang ke-15 ini adalah ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Jadi ada sesuatu hal yang sangat penting, yaitu catatan kita menebus pelanggaran-pelanggaran
ya, menebus pelanggaran-pelanggaran. Nanti kita akan lihat lebih dalam. Kemudian di dalam pendalaman Alkitab kita ini, pelajaran sekolah sahabat ini latar belakang lain lagi ada di dalam Kejadian 15 ayat 6 sampai 21. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6 sampai 21. Ibu bapak saudara pendengar dimanapun berada, latar belakang daripada peristiwa ini adalah perjanjian Allah dengan Abram, atau yang kita kenal dengan Abraham. Apa itu perjanjiannya? Yaitu perjanjian bahwa Abraham menjanjikan tentang keturunannya yang menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan ketika Abraham mengadakan perjanjian, maka Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk mempersembahkan atau memberikan korban. Kalau kita membaca di ayat yang ke-9, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnya semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung itu tidak dipotong 2. Kemudian kalau kita membaca Yeremia 34, saya akan bacakan yang mewakili ayat 18. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan tidak menepati isi perjanjian yang mereka memotong anak untuk berjalan di antara belah-belahannya. Ibu bapak saudara pendengar, kita semua yang hadir pada malam hari ini melalui Zoom maupun Facebook, kita dapat kesimpulan mengapa pengorbanan itu dibutuhkan. Yang pertama, Tuhan mengadakan perjanjiannya dengan umatnya, dan tanda pekat perjanjian itu adalah dengan menumpahkan darah. Bila mana kita melihat tadi peristiwa di dalam Kejadian pasal 15, bahwa dibagi 2, ya, dibagi 2, satu bagian untuk Tuhan, satu bagian. Dan kalau kita ikuti bacaan di dalam Kejadian pasal 15 itu, maka Tuhan sendiri turun dengan nyala api, ya, dengan nyala api. Kemudian dalam kitab Yeremia, mereka yang melanggar perjanjian itu dihukum oleh Tuhan. Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham melibatkan pemotongan hewan. Para pihak akan berjalan di antara bagian, mewakili nasib pihak yang melanggar perjanjian. Kitab Yeremia menjelaskan kepada kita, orang yang melanggar perjanjian itu dihukum. Nah, kemudian dalam Ibrani 5 ayat 9 ayat 15 menjelaskan bahwa kematian Yesus sebagai korban memiliki tujuan untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama mengadakan perjanjian. Jadi Abraham berjanji dengan Tuhan. Kita berjanji dengan Tuhan. Adam dan Hawa berjanji dengan Tuhan, mengikat perjanjian. Manusia berjanji dengan Tuhan, tetapi manusia ingkar kepada janjinya. Itulah sebabnya memerlukan pengorbanan. Siapa yang dikorbankan? Di dalam perjanjian lama adalah binatang, darahnya dicurahkan. Tetapi di dalam Ibrani 9 ayat 15 dikatakan kematian Yesus untuk menebus kita. Itulah mengapa pengorbanan itu dibutuhkan. Yang pertama, dia sebagai
korban ini sebagai bukti perjanjian, tetapi yang kedua adalah pengorbanan itu untuk untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat manusia. Demikian pendeta yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih pendeta yang sudah membahas pelajaran di hari Minggu. Di pelajaran hari Senin, yaitu tentang beragam jenis pengorbanan. Ada berapa jenis pengorbanan? Silakan pendeta Jimmy Mumek untuk membahas pelajaran kita di hari Senin. Oke, shalom, selamat hari Sabat. Jadi ketika tadi sudah dibahas hubungan dengan pengorbanan, bahkan dihubungkan dengan perjanjian. Saat ini kita masuk pada beragam jenis pengorbanan. Ada berapa jenis pengorbanan? Nah, ketika kita buka Alkitab kita, lebih khusus dalam kitab Imamat. Kitab Imamat, mulai Imamat pasal yang pertama, kita akan temukan di sana ada yang disebut dengan korban bakaran. Nah, korban bakaran itu dikonsumsi sepenuhnya oleh semua dikonsumsi, dan itu melambangkan penebusan. Itu melambangkan penebusan, dan itu juga adalah penyerahan Yesus sepenuhnya di kayu salib. Nah, ketika berbicara tentang korban bakaran atau korban persembahan bakaran, ini mengharuskan, seperti saya katakan tadi, seluruh hewan dikonsumsi di atas mezbah. Boleh buka dalam Imamat pasal yang pertama, karena ini sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Kita sedang belajar Alkitab, kita temukan di sana bahwa korban ini juga mewakili Yesus yang hidupnya dikonsumsi untuk kita. Artinya, dia merelakan dirinya sendiri untuk mati bagi dosa-dosa kita. Kemudian, secara ringkas, ada korban sajian. Boleh buka juga dalam buku Imamat. Korban sajian. Korban sajian adalah ungkapan syukur atas pemberian Tuhan. Dan itu melambangkan Yesus sebagai roti hidup. Ini pelajaran kita. Anda boleh lihat referensinya dalam Yesaya pasal 53. Digambarkan juga kepada Yesus. Kemudian ada korban keselamatan. Korban keselamatan itu menyiratkan makan bersama yang menyenangkan bersama keluarga. Tapi itu juga melambangkan Yesus sebagai kedamaian kita. Yesus juga mengundang kita untuk makan tubuhnya dan minum darahnya lewat perjamuan yang kudus. Jadi korban-korban ini semuanya melambangkan apa yang Yesus buat untuk saya dan saudara. Ada lagi korban penghapus dosa. Ini memberikan penebusan kepada dosa. Karena ini melambangkan Yesus sebagai penebus dosa. Di mana pelajaran kita mengarahkan bahwa korban yang sempurna itu hanya Yesus. Kemudian ada bagian yang kelima, itu korban penebus salah. Ini juga memberikan pengampunan ketika ada pemulihan. Nah, semua ini merujuk kepada Yesus yang adalah korban yang sempurna itu. Makanya di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi saudara-saudara, ketika kita melihat ada korban-korban, jenis-jenis korban, itu tergantung pada tujuannya. Namun satu hal yang pasti, tujuannya hanya satu, yaitu untuk keselamatan saya dan saudara. Dan itu sudah dilambangkan lewat kematian dan pengorbanan Yesus yang adalah korban yang sempurna itu. Kiranya ini boleh menjadi penuntun dasar bagi kita. Sebelum sebentar kita mungkin akan berdiskusi sehubungan dengan apa itu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Tuhan memberkati kita. Yang cocok. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Mumek yang sudah membahas pelajaran suka sahabat kita di hari Senin. Sebelum kita lanjut di pelajaran suka sahabat kita di hari Selasa, saya ingin menyapa terlebih dahulu para pemirsa yang sudah hadir pada
malam hari ini. Selamat Sabat, Ibu Nelly Padaunan. Selamat Sabat, Pendeta Irianto Natalis Marbun, Bapak Ramses Manulang, Bapak Albert Daniel Solang, Pendeta Bagio Heri Kusnanto, Pendeta Monang Tambunan, Ibu Herlin Kabanga, Ibu Rosmawati Simbolon, Opung Moses Nadia, Bapak Wilbert Situmeang, kemudian Pendeta JB Banjarnahor, dan Bapak Regen Yosik. Selamat Sabat, selamat bergabung. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang pekan ini, Bapak Ibu boleh tulis di ruang komentar. Ya, Bapak Ibu tulis di ruang komentar, dan nanti di sesi kedua kita akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Jadi setiap pertanyaan yang masuk akan dijawab oleh para panelis kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu, tulis di ruang komentar. Baik, selanjutnya kita akan masuk di hari Selasa, yaitu korban Yesus yang sempurna, yang akan dibahas oleh Pendeta Sam Sumampau. Silakan Pendeta Sumampau untuk membahas pelajaran Sekolah Sabat di hari Selasa. Baik. Terima kasih Pendeta Jaya Kusuma juga mendahului pembahasan. Pelajaran hari Selasa judulnya Korban Yesus yang Sempurna. Ini judulnya seperti hanya di bolak-balik kalimat kata pertama dan kata kedua dengan judul pelajaran Sekolah Sabat kita secara keseluruhan. Jadi, mengapa pengorbanan Yesus lebih sempurna? Di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita dinyatakan dengan jelas, yang pertama bahwa keimamatan orang Lewi itu tidak kekal, oleh karena sebagai manusia berdosa mereka akan menghadap Ya, mungkin ada gangguan signal sehingga terhenti. Jadi kita mohon sabar sebentar. Baik, kami kembali menyapa para pemirsa yang sudah hadir pada malam hari ini. Kembali selamat Sabat untuk Ibu Jocelyn Muaya Kaligis. Selamat Sabat untuk Ibu Vera Uswandi. Kiranya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan sekali lagi, jika ada pertanyaan, silakan tulis di ruang komentar dan nanti para panelis akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Baik, Pendeta Sumampau sudah bergabung kembali. Silakan dilanjut, Pendeta. Wah, sepertinya terputus lagi nih.
Baik, Pendeta Sumampo sudah kembali terhubung dengan kita. Silakan dilanjut, Pendeta, untuk pembahasan pelajaran Sukasabat di hari Selasa. Silakan untuk dilanjutkan kembali. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan pelajaran hari Selasa, korban Yesus yang sempurna. Tadi pertama dikatakan dalam pelajaran Sukasabat kita, oleh karena keimamatan Yesus adalah keimamatan yang kekal, sedangkan keimamatan orang Lewi itu dibatasi oleh karena adanya kematian. Yang berikut dikatakan bahwa pelayanan keimamatan daripada orang Lewi itu diulang-ulangi dari hari ke hari, bahkan dari tiap tahun ke tahun. Mereka melakukan pelayanan, mempersembahkan persembahan dan korban itu, tetapi persembahan itu tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Berbeda dengan pengorbanan ataupun persembahan Yesus yang sekali untuk selamanya untuk membersihkan hati nurani kita dan menyingkirkan dosa. Jadi pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus, itu lebih sempurna dibandingkan pengorbanan-pengorbanan dari hewan yang dilakukan oleh orang berdosa dan diwakili atau diantarai oleh imam-imam keturunan Lewi. Dan sekali lagi, pengorbanan Yesus itu lebih sempurna. Di mana pengorbanan Yesus untuk sekali untuk selamanya itu memiliki beberapa implikasi, memiliki beberapa pengertian yang penting. Yang pertama dikatakan dalam buku pelajaran kita, pengorbanan yang sangat sempurna. Tidak ada pengorbanan yang dapat melebihinya. Yang kedua dikatakan bahwa semua jenis pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang bangsa Israel, oleh imam-imam keturunan Lewi itu akhirnya menemukan penggenapannya itu di kayu salib, di mana itu dilakukan oleh Yesus Tuhan kita. Jadi sekali lagi, saudara-saudaraku, pengorbanan Yesus itu adalah pengorbanan yang paling sempurna. Kenapa? Karena pengorbanan Yesus tidak hanya membersihkan kita dari dosa, tetapi juga menyediakan yang namanya pengudusan. Tidak berhenti di situ, tidak hanya membersihkan kita dari dosa dan pengudusan, tetapi pengorbanan Yesus menyediakan makanan bagi kehidupan kerohanian kita. Dan sehubungan dengan tema besar yaitu kitab Ibrani, maka kitab Ibrani mengundang kita supaya kita dapat memusatkan pandangan kita kepada Yesus yang adalah korban yang sempurna itu, terutama peristiwa salib. Kenapa peristiwa salib ini harus menjadi pandangan yang utama di dalam kehidupan orang Kristen? Karena salib adalah dasar dari semua yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita, maka pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah berkat yang paling besar, yang paling sempurna. Dan salib juga itu harus menjadi pusat daripada pandangan orang Kristen, oleh karena di saliblah sesungguhnya disediakan pemurnian kita dari dosa, pengudusan kita supaya kita juga dapat melayani sebagaimana Yesus telah melayani. Jadi sekali lagi, saudara-saudaraku, mengapa pengorbanan Yesus lebih sempurna? Oleh karena satu, keimamatan Yesus adalah keimamatan yang kekal. Lalu yang kedua, pengorbanan Yesus itu lebih sempurna dari hanya sekedar pengorbanan yang dilakukan melalui hewan-hewan tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Sumampau untuk membahas pelajaran Sukasabat kita di hari Selasa. Selanjutnya, kita akan masuk di pembahasan pelajaran Sukasabat kita di hari Rabu, yaitu salib dan harga pengampunan, yang akan dibahas oleh Pendeta Lamsihar Silitonga. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Shalom buat kita semua, para pemirsa dimanapun berada. Terima kasih atas pekabaran yang sudah pendahulu disampaikan Pendeta Robert Sitohang, Pendeta Mumak, dan saat ini kita akan belajar pelajaran di hari Rabu, berbicara mengenai salib dan harga pengampunan. Kalau kita baca dalam buku Ibrani 9, ayatnya yang ke-23,
bunyinya sebagai berikut. Jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan pemaparan yang kita sudah dengarkan, baik di hari Minggu, kemudian Senin dan Selasa, oleh para panelis kita pada saat ini, memberikan satu pemaparan tentang apa yang sesungguhnya diwujudkan dalam kematian Yesus di salib. Memang kita tahu bahwa salib adalah merupakan hukuman bagi para penjahat, bagi orang-orang Yahudi. Namun itu harus terjadi dan dialami oleh Yesus yang memikul salib dan merupakan bahagian yang terlaksana dari kematian Yesus. Dan memang lewat kematian Yesus di kayu salib inilah, maka semua persembahan-persembahan itu yang akan menjadi dilakukan tidak diberlakukan oleh karena kematian Yesus. Muncul sebuah pertanyaan, mengapa bait suci surgawi perlu dibersihkan? Kita tahu bahwa tempat kudus Allah itu simbol pemerintahan Allah. Dalam 1 Samuel 4 ayat 4 dan 2 Samuel 6 ayat 2. Dan cara Tuhan dalam menangani dosa bagi umatnya memengaruhi akan persepsi publik tentang kebenaran akan pemerintahan daripada Allah. Ya, kita tahu sebagai Allah sebagai penguasa, Tuhan adalah hakim atas umatnya dan dia diharapkan berlaku adil, membela akan yang tidak bersalah dan menghukum yang bersalah. Jadi, ketika Tuhan mengampuni orang yang berdosa, tempat kudus yang mewakili karakter dan kepemimpinan Tuhan terkontaminasi, maka harus dibersihkan. Dan ketika seseorang meminta pengampunan, maka dia akan membawa hewan sebagai korban untuknya mengakui akan dosa-dosanya. Dan darahnya dioleskan di atas tanduk mezbah untuk dipercikkan di atas tanduk mezbah itu sebagai di dalam tabir bait suci di bilik pertama. Maka dengan demikian dosa secara simbolis dipindahkan ke tempat kudus. Tuhan membawa dosa orang-orang dan menanggungnya sendiri. Inilah yang kita tahu sistem pada zaman dahulu. Dan sistem penebusan dosa terhadap dalam 2 tahap yang kita tahu dalam pelajaran kita di hari Rabu. Sepanjang tahun orang-orang yang berdosa, yang bertobat membawa korban ke tempat kudus. Darah korban tersebut dibawa imam ke dalam tempat kudus, lalu kemudian dipercikkan darahnya di depan tirai. Ini adalah merupakan lambang memindahkan dosa itu ke tempat kudus, yaitu Tuhan sendiri. Dan yang kedua, pada akhir tahun, pada hari pendamaian yang merupakan hari penghakiman, Tuhan akan membersihkan tempat kudus, membersihkan tanggung jawabnya sendiri dengan memindahkan dosa dari tempat kudus itu ke kambing hitam yang namanya kambing Azazel yang mewakili iblis. Dalam buku Imamat pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-15 sampai 22. Jadi dengan kata lain saudara pemirsa, 2 tahap penebusan dosa di tempat kudus duniawi ini merupakan pola tempat kudus surgawi dalam Keluaran 25 ayat yang ke-9 dan Ibrani 8 ayat yang ke-5 yang memungkinkan Allah untuk menunjukkan kemurahannya, bukan hanya kemurahan bahkan keadilan Tuhan pada saat yang sama. Mereka yang mengakui dosa mereka sepanjang tahun menunjukkan kesetiaan kepada Allah dengan cara menjalankan perhentian penuh dan merendahkan diri dengan berpuasa pada hari pendamaian. Itu kita baca dalam buku Imamat 16 ayat 29 sampai 31. Dan mereka yang tidak menunjukkan kesetiaan akan dilenyapkan. Saudara pemirsa, demikianlah yang perlu kita pahami pada zaman sistem dahulu, tetapi lewat kematian Yesus di kayu salib, maka harga pengampunan itu adalah telah lunas dan tidak berlaku bagi kita di zaman sekarang.
Begitulah Tuhan merancang penebusan bagi kita orang yang berdosa. Kita memperoleh penebusan dengan harga yang amat mahal, tetapi Yesus Kristus telah membayarnya dan telah lunas dibayar oleh kematian Yesus di kayu salib. Jadi dengan kata lain bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah merupakan harga pengampunan yang lunas oleh karena kematian Yesus untuk kita orang yang berdosa. Demikian sahabat pemirsa untuk yang saya sampaikan pekabaran pada malam ini dari pelajaran yang ke-7 yang berbicara mengenai salib dan harga pengampunan. Terima kasih. Selamat sahabat. Baik, terima kasih Pendeta Silitonga. Selanjutnya yang terakhir akan dibahas oleh Pendeta Manurung, yaitu tentang penghakiman dan karakter Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin kembali menyapa para pemirsa yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat Sabat. Ibu Nurmiati Panggabean, Bapak Dapot Sagala, Bapak Seru Mangamba, Bapak Heriwala, Bapak Donald Lapasiang, Bapak Kisah Frans, dan Bapak Boy Hermawan. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama dengan kami untuk mengikuti pelajaran Soklat Sabat secara online streaming. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan, jika ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran Soklat Sabat kita pada pekan ini, silakan tulis di ruang komentar, dan nanti di sesi kedua, para panelis akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Sekali lagi, tulis pertanyaan Anda, dan nanti para panelis akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Baik, selanjutnya Pendeta Agus Manurung, silakan untuk membahas pelajaran di hari Kamis, yaitu tentang penghakiman dan karakter Tuhan. Baik, selamat hari Sabat para pemirsa dan para panelis yang kami kasihi. Saudara-saudara, kita tiba kepada pembahasan penghakiman dan karakter Tuhan. Bila mana saudara telah membaca Roma 3 ayat 21, Roma 1 ayat 16, Roma 5 ayat 8, maka di sana diberitahukan kepada kita bahwa Allah itu karakternya kasih dan penuh kasih karunia kepada manusia. Dan itu juga yang disebutkan bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi secara ringkas saya mau katakan, baik Injil, baik kasih Allah, tujuannya hanya satu, menyelamatkan manusia. Itu sebabnya saudara-saudara kita sebagai orang berdosa, apa yang sudah dibawakan oleh para panelis sebelumnya, kita harus melihat. Lihatlah dari berbagai cara Tuhan ingin tujuannya hanya untuk menyelamatkan manusia. Dari Injilnya, pekabarannya, dari hidupnya sendiri, dan bahkan kematiannya di kayu salib. Yesus mati di kayu salib, menggantikan yang harusnya mati adalah kita manusia karena dosa-dosa kita. Tetapi Yesus mau menggantikan kematian kita di kayu salib agar manusia, agar saudara dan saya memiliki kesempatan untuk hidup kekal. Salib adalah bukti kasih karunia Tuhan. Salib adalah bukti keadilan Allah. Dan ini mengingatkan kita bahwa rencana keselamatan yang diberikan Tuhan ini bukanlah isapan jempol. Jadi memang sudah dibuktikan melalui kematiannya di kayu salib, dan kematian itu memberikan kesempatan bagi saudara dan saya. Yesus Kristus mengambil kematian itu bagi dirinya sendiri, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah yang disebut keadilan Allah. Inilah yang memungkinkan saudara dan saya untuk selamat dan masuk surga. Saudara-saudara, melalui sekolah sahabat ini juga kita melihat itulah karakter Allah. Sekarang kita tiba kepada yang dimaksud dengan penghakiman.
bila mana kita melihat fase penghakiman ini, ada namanya fase sekarang, pra-advent, dan ada fase pasca advent. Sekarang, bila mana kita melihat keadaan kita sekarang ini adalah penghakiman ini dimulai sejak 1844. Ini harus kita pahami sebagai umat Tuhan. Dan itu dimulai dari umat Allah sendiri. Ya. Dan kemudian penghakiman ini juga saat ini saudara dan saya juga berada dalam penghakiman karena sudah dimulai sejak 1844. Ya. Dan nanti sampai kepada akhirnya apa yang disebut dengan penutupan pintu kasihan, kesimpulan daripada penghakiman itu sendiri, yaitu Yesus, kemudian Yesus datang untuk yang kedua kali. Menarik. Kalau tadi Allah itu benar kasih melalui kematian anaknya Yesus Kristus, maka penghakiman yang diberikan juga ini, apakah tadi pra-advent, pasca-advent, penghakiman sekarang ini, yang sejak dimulai 1844, yang dimulai dari rumah Tuhan, ini tujuannya untuk membuktikan bahwa Tuhan itu mengampuni kita. Jadi penghakiman ini menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang Maha Pengampun. Allah yang adil dalam segala keputusannya. Dan kemudian penghakiman ini bersifat terbuka, di mana Tuhan menunjukkan apa yang terjadi dalam hati manusia dan bagaimana manusia itu menerima Yesus dan Roh-Nya. Jadi terbuka. Saudara dan saya, ya enggak maksudnya ketika disebut terbuka, apa yang ada di hati kita, apa yang kita lakukan, ya itu yang akan dihakimi. Kemudian manusia tidak dapat membela dan membenarkan dirinya sendiri karena kita ini kotor. Kita berdosa. Itu sebabnya Yesus menjadi pengantara bagi kita. Yesus menjadi pengantara manusia. Dan Yesus menyampaikan permohonan yang efektif atas nama manusia yang bertobat. Jadi kalau saya bertobat, maka Yesus akan menyajikan permohonan yang efektif atas nama manusia. Kemudian tentu manusia yang dimaksud adalah manusia yang bertobat dan yang beriman dan berkomitmen menjaga jiwa mereka kepada Tuhan. Manusia harus menyadari keberdosaan kita. Hanya orang yang berdosalah yang mendapat pengampunan. Jadi kita harus mengaku. Salah satu diskusi mengenai dosa ini cukup unik. Ada yang mengatakan begini, saya kan nggak melakukan dosa, tapi kita manusia berdosa. Jadi selama kita di dunia ini, Roma katakan kita itulah kehilangan kemuliaan Allah dan kita ini manusia berdosa. Bukan karena saya harus mencuri baru disebut saya berdosa. Saya ini memang manusia berdosa seutuhnya sejak dilahirkan. Jadi ini harus kita pahami. Karena kita manusia berdosa lah makanya hati kita jahat, pikiran kita jahat. Dan semuanya. Itu sebabnya kita diminta kalau mau mendapat pengampunan itu harus bertobat. Dan jaga jiwa kita dengan kuasa Roh Kudus. Kristus akan membungkam tuduhan daripada iblis kepada kita. Itu dia sebagai pengantara tadi. Dia akan membungkam tuduhan dan tuntutan iblis. Yang harusnya karena kita manusia berdosa, iblis menuntut kita mati. Tapi karena Yesus sudah mati ganti kita, ini membungkamnya. Dan tentu Yesus yang penuh dengan kasih karunia dan penghakiman yang menunjukkan kasih Tuhan juga, ini justru kabar baik bagi kita. Jadi ada orang yang takut ke masa penghakiman. Sebenarnya ini kabar baik. Karena penghakiman itu
menunjukkan atau menuntun kita untuk menerima Yesus. Karena Yesus adalah kasih dan Maha Pengampun, dan tentu melalui kasih karunia-Nya kita berkesempatan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Jadi karakter Yesus, kasih, penghakiman diberikan, menunjukkan Yesus juga kasih. Jadi biarlah melalui pelajaran hari Kamis ini kita diingatkan karakter Tuhan itu dan penghakiman yang dilakukan ini untuk keperluan saya, keperluan kita manusia berdosa. Kasih-Nya untuk keperluan kita manusia berdosa, penghakiman keperluan kita manusia yang berdosa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Manurung. Selanjutnya kita akan masuk di sesi yang kedua, yaitu untuk menjawab setiap pertanyaan yang sudah masuk pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu pujian. Kita semua lahir di dunia, disiapkan untuk masuk surga, untuk hidup selama-lamanya, bahagia di sana. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, di sana rumah kita. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, bahagia selamanya. Tuhan sudah menunggu di sana, menyediakan sebuah istana. Mari bangun tabiat sempurna, agar layak di surga. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, di sana rumah kita. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, bahagia selamanya. Buang segala dosa-dosa dunia, kita sedang akan masuk surga. Ajak semua teman dan saudara menuju negeri mulia. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, di sana rumah kita. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, bahagia selamanya. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, bahagia selamanya. Baik,
Selanjutnya kita akan masuk di ruang untuk menjawab setiap pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ini dari Ibu Nurmiati Panggabean. Ya, Ibu Nurmiati Panggabean. Pertanyaannya sebagai berikut, mungkin nanti Pendeta Robert Sitohang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan dari Ibu Nurmiati Panggabean. Pertanyaan sebagai berikut, Pendeta Sitohang. Apa hubungan korban dan pengampunan? Bukankah hanya dengan mengatakan engkau kuampuni cukup seperti perkataan Tuhan Yesus, dosamu sudah diampuni dan Yesus tidak perlu mati. Baik, silakan Pendeta Robert Sitohang untuk merespon atau menjawab pertanyaan dari Ibu Panggabean. Silakan Pendeta Robert Sitohang, langsung saja menjawab. Baik, terima kasih Pendeta Hursina. Ya, terima kasih. Suara saya kedengaran? Ya, sangat jelas. Lanjut, Pendeta. Lanjut, Pendeta. Baik. Ini adalah pertanyaan yang umum kita dengarkan dari orang-orang yang tidak mempercayai bahwa dengan matinya Yesus, maka orang Kristen, contoh kira-kira seperti ini. Contohnya seperti ini. Seseorang mencuri di minimarket atau di supermarket. Lalu pada waktu dia mencuri, ketangkaplah sama security. Pada waktu dia ditangkap, ternyata orang ini adalah orang miskin dan yang dia beras dan untuk kebutuhan dia sehari-hari karena anaknya tidak makan lagi. Maka ketika timnya memeriksa dan orang ini sangat bukanlah bahwa si ibu ini layak untuk diampuni, ya. Dia layak untuk Ya. Mungkin masih ada kendala dengan koneksi sambungan. Baik, mungkin Pendeta Sumampo boleh melanjutkan. diampuni. Oh, oke. Silakan lanjut Pendeta Sitohang. Iya, sudah kedengaran suara saya? Ya, sudah kedengaran. Tadi sempat hilang. Silakan lanjutkan. Ya, hilang lagi.
Oke, baik. Nanti mungkin bisa disambung lagi dengan Pendeta Sitohang. Mungkin Pendeta Sam Sumampo boleh melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nurmiati Panggabean. Silakan, Pendeta Sumampo. Oke, terima kasih Pendeta Hursina. Terima kasih Ibu Panggabean. Jadi apa hubungannya antara korban dan pengampunan? Kenapa harus ada pengorbanan? Kenapa Yesus bilang tidak ngomong saja dosamu diampuni sehingga Tuhan Yesus tidak perlu mati? Yang pertama yang perlu diketahui oleh Ibu Nurmiati Panggabean, di dalam Ibrani 9 ayat 22 sudah sangat jelas di situ bahwa tidak ada pengampunan tanpa adanya penumpahan darah. Jadi memang harus ada penumpahan darah, harus ada pengorbanan. Lalu di pelajaran hari Selasa yang tadi saya sudah bahas, dikatakan bahwa pengorbanan Yesus itu, kematian Tuhan Yesus itu tidak hanya atau bukan hanya membersihkan dosa atau hanya mengampuni dosa, tetapi juga menyediakan yang namanya pengudusan. Dan selain pengudusan, disediakan juga namanya makanan bagi kehidupan kerohanian kita. Itulah sebabnya ada hubungan dari tadi pembahasan dari Pendeta Jimmy Mumek sehubungan dengan korban sajian, di mana korban sajian itu Yesus melambangkan daripada roti hidup yang harus dimakan, dikonsumsi dalam kehidupan kita. Jadi sangat erat sekali yang namanya korban dan pengampunan itu. Dan untuk rencana penebusan, Yesus tidak bisa hanya mengatakan dosamu diampuni selesai. Tidak. Itu harus ada yang namanya penumpahan darah. Penumpahan darah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah tersambung lagi? Oke, baik. Masih belum tersambung. Oke, baik. Nanti mungkin bisa dilanjutkan. Oke, masih belum tersambung. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, gimana, Pendeta Sitohang? Sudah bisa? Oke, hilang. Baik, untuk Pendeta Silitonga, ini pertanyaan dari Bapak Albert Daniel Solang. Ya, pertanyaan adalah, adakah yang melatar belakangi korban-korban yang dibuat pada pelajaran hari Senin seperti korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah? Silakan, Pendeta Silitonga, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Albert Daniel Solang. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang kita sudah dengarkan dari Bapak Albert Daniel Solang. Kalau kita perhatikan sebenarnya, ingat ketika di zaman Perjanjian Lama, Pekan Penciptaan, Allah menciptakan segala isi dunia ini, kemudian ditempatkannya Adam mula pertama. Lalu ada pendampingnya yaitu Hawa. Aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa adalah bahwa semua pohon di taman boleh dimakan, kecuali ada di tengah-tengah taman itu. Dipegang pun tidak, bahkan dimakan pun tidak boleh. Itu aturan yang diberlakukan oleh Allah kepada nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Namun kita tahu ceritanya dalam Kejadian pasal 3, iblis menggoda Hawa. Dan akhirnya kita tahu bahwa itulah ketertarikan Hawa untuk melanggar dan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan kalau kita perhatikan selanjutnya, bahwa memang di dalam segala sesuatu itulah awal daripada kita mengalami akan namanya dosa dari pelanggaran nenek moyang kita. Dan kalau kita perhatikan bahwa dengan pelanggaran itu, Tuhan tidak membiarkan kita larut di dalam segala sesuatunya,
apalagi kepada nenek moyang kita Adam dan Hawa. Dan kita pelajari lebih lanjut di dalam Alkitab, di dalam buku Kejadian, di sana kita tahu bahwa itulah aturan yang diberlakukan oleh Tuhan bagi orang yang berdosa akan membawa korban. Ya, korban. Dan inilah kita tahu sebelumnya juga, sebelum saya lanjutkan, bahwa keturunan daripada Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Tuhan mengatakan kepada keturunan Adam dan Hawa untuk mempersembahkan korban. Ya, kita tahu ceritanya, Habel mempersembahkan apa yang diperintahkan Tuhan untuk dilaksanakan, tetapi Kain mempersembahkan sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Dan akhirnya kita tahu bahwa persembahan daripada Habel yang diterima oleh Tuhan, Kain tidak. Dan inilah awal daripada pengorbanan yang kita tahu bila mana orang yang berdosa akan membawa korban bakaran. Dan itu harus dilaksanakan di mezbah dan dilakukan oleh imam yang telah diunjuk oleh Tuhan untuk mempersembahkan korban. Jadi dengan kata lain bahwa korban itu harus dilaksanakan. Dari pertanyaan Bapak Albert Daniel ini, adakah yang melatar belakangi korban yang dibuat dalam pelajaran hari Senin tentang korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapusan dosa? Dan memang ini harus dilaksanakan. Dan memang latar belakangnya ketika memang orang yang berdosa akan membawa korban. Itu pemaparan saya mungkin, Pendeta James Ursina. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Silitonga yang sudah menjabarkan dan menjawab pertanyaan dari Bapak Albert Daniel Solang. Saya lihat Pendeta Sumampo, sudah raise hand. Silakan. Kalau ingin menambahkan jawaban dari Pendeta Silitonga tadi, silakan. Oke, jadi apa latar belakang sehingga orang Israel melakukan korban-korban seperti yang disebutkan tadi Bapak Albert Solang yang sudah dijelaskan oleh Pendeta Jimmy Mumek. Sebenarnya di hari Minggu itu ada latar belakangnya dijelaskan di dalam Kejadian pasal 15 ayat 6 sampai ayat 21. Pada saat Allah dan Abraham mengadakan satu perjanjian, maka ada korban hewan yang harus dibelah dua, di mana hewan yang dibelah dua itu akan dilalui oleh sebenarnya oleh kedua belah pihak. Tapi pada Kisah pasal 15 itu hanya Allah saja, hanya Yesus saja yang berjalan di situ, yang menandakan bahwa perjanjian itu tidak akan pernah dilanggar oleh Allah, oleh Yesus, tapi manusia yang melanggar. Jadi itulah yang melatar belakangi daripada korban-korban itu. Tapi apa yang membuat latar belakang itu? Ya tadi sudah disebut oleh Pendeta bukan Sitohang ya, Pendeta siapa tadi? Silitonga. Pendeta Silitonga, sorry Pendeta Silitonga. Jauh sebelumnya itu tadi sudah dibilang bahwa ada dari keturunan Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel, di mana persembahan ataupun korban yang diterima itu adalah persembahan ataupun korban daripada Habel. Tetapi kan pertanyaannya begini, dari mana tahu mereka berdua itu ada persembahan melalui korban hewan, bukan hasil bumi? Ya, itu latar belakangnya adalah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21 ya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 21, walaupun di situ tidak disebut tentang korban, tetapi tersirat di situ Kejadian pasal 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi ini Kejadian pasal 3, kita tahu bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Sebenarnya Tuhan bisa berfirman jadi pakaian untuk menutupi ketelanjangan daripada Adam dan Hawa. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa Allah membuat, ada kata kerja di situ. Kita bisa bayangkan bahwa pada saat itu Allah mengambil hewan, ya, lalu Allah sembeli. Saudara-saudaraku, kita mungkin agak sulit membayangkan, tetapi cobalah. Adam dan Hawa, Adam lah khususnya, diperintahkan Allah untuk memberi nama kepada hewan-hewan itu. Artinya apa? Pada saat itu belum ada anak dia, belum ada Kain dan Habil di dalam Kejadian pasal 3 itu. Jadi kalau boleh dibilang, kalau saya bilang itu hewan-hewan yang dikasih nama itu sebenarnya anak-anaknya dalam tanda petik Adam dan Hawa. Dan itu yang menjadi korban.
dan itu sudah menunjukkan, walaupun tidak tertulis tapi tersirat, sudah ada petunjuk Allah kepada Adam dan Hawa bahwa kalian sudah berdosa, kalian harus mengadakan korban. Itulah sebabnya di Kejadian pasal 4, Kain tidak diterima persembahannya, Habel yang diterima. Bukan karena Allah pilih kasih, tidak, karena sudah ada contoh. Begitu juga seterusnya kepada Abraham, begitu seterusnya kepada bangsa Israel. Itulah yang melatar belakangi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Sumampo yang sudah melengkapi pertanyaan dari Bapak Albert Daniel Solang. Semoga ini boleh memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Baik, selanjutnya. Nah, ini Pendeta Sitohang. Robert sudah bergabung kembali. Boleh silakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Wilbert Sitomeang. Ya, Bapak Wilbert Sitomeang, pertanyaannya adalah Kristus korban pengganti di salib. Pertanyaan, apakah boleh disebut bahwa salib menjadi tempat tawar-menawar, bertransaksi atau substitusi dengan iblis? Baik, sebelum pertanyaan ini dijawab oleh Pendeta Robert Sitohang, kembali saya ingin menyapa Ibu Linda Novita Sitompul. Selamat sabat, Ibu. Sudah bergabung dengan The Panelist pada malam hari ini. Selamat sabat, Ibu Siti Hasibuan, Bapak Rudianto Simarmata, Bapak Adri Kaunang, dan Ibu Emilia Emek. Terima kasih sudah bergabung. Kiranya pelajaran ini, diskusi ini boleh memberkati bagi semua Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita masih ada waktu, ya. Apabila ada pertanyaan yang masuk, silakan untuk tulis di ruang komentar. Baik, selanjutnya kita akan kembali ke pertanyaan dari Bapak Wilbert Sitomeang. Silakan nanti Pendeta Robert Sitohang untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Sitomeang. Apakah boleh disebut bahwa salib menjadi tempat tawar-menawar atau bertransaksi substitusi dengan iblis? Silakan. Baik, terima kasih Pendeta James dan juga Pak Sitomeang tadi ya. Selamat malam. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Kalau mungkin kita bisa tambah, kenapa salib ya? Kenapa salib? Ya mungkin kalau di zaman sekarang ini bukan salib ya. Sekarang ini tentu tembak mati ya, atau di listrik ya. Kalau seandainya di zaman kita sekarang ini. Tetapi intinya adalah penumpahan darahnya ya, penumpahan darahnya. Kenapa disalib? Yang pertama memang dinubuatkan bahwa Yesus itu harus mati. Kalau kita membaca misalnya dalam kitab Yesaya 53 ayat 6 ayat 5 sampai 6 ya. Dan itu adalah salah satu penggenapan nubuatan. Kemudian kenapa salib? Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24-25, dalam tubuhnya ia di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi kalau dikatakan salib itu adalah transaksi, barangkali bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena memang hukuman mati pada waktu itu di zaman Kaisar itulah hukuman paling hina di zaman itu, ya. Itulah hukuman paling hina dan itu disaksikan oleh apa? Oleh banyak orang. Disaksikan oleh banyak orang. Dan inti utamanya sebenarnya adalah penumpahan darahnya. Mati untuk menebus ya, untuk menebus ya, menggantikan. Kenapa? Karena hanya Yesuslah yang layak. Tidak, manusia tidak layak ya. Binatang itu hanya sebagai pengganti ya, sebagai pengganti, sebagai cek mundur ya,
Sementara yang sesungguhnya adalah Kristus itu sendiri. Jadi apakah boleh dikatakan salib itu adalah tempat transaksi? Sebenarnya tidak. Kebetulan saja hukuman pada waktu itu adalah yang paling hina adalah disalibkan. Jadi inti utamanya adalah penumpahan darah itu sebagai penebusan. Terima kasih, Pastor. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Robert Sitohang yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Wilbert Sitomea. Mungkin dari panelis yang lain ingin menambahkan? Silakan. Ya, silakan Pendeta Sumampau. Oke, terima kasih Pendeta Sitohang. Ya, tadi saya hampir mau berbeda dengan Pendeta Sitohang, tapi statement terakhir Pendeta Sitohang dia bilang, jadi sebenarnya tidak boleh kita mengatakan bahwa salib itu adalah tempat tawar-menawar, itu saya setuju. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa salib itu adalah tempat tawar-menawar. Tidak boleh. Karena kalau saya menghubungkan dengan pelajaran hari Kamis, bahwa penghakiman itu merupakan juga bagian daripada karakter Allah. Dan kalau saya menghubungkan dengan Hari Raya Yom Kippur, Hari Raya Penghakiman, tetapi sekaligus pendamaian di mana ada satu kambing, yaitu kambing hitam atau Azazel yang harusnya akhirnya dikeluarkan. Tidak ada tawar-menawar, dia harus dikeluarkan. Jadi kalau kita mau hubungkan dengan renungan kita tadi pagi dikatakan bahwa kemurahan, kelembutan, dan keampunan yang dipadukan dengan keadilan di dalam penghakiman itu merupakan bukti-bukti daripada karakter ataupun tabiat Allah. Jadi itu sangat cocok dengan pelajaran hari Kamis. Jadi kalau dibilang apakah boleh disebut salib itu menjadi tempat tawar-menawar? Tidak boleh. Justru salib itu merupakan kalau di pelajaran hari Kamis itu penghakiman ataupun pengorbanan Yesus ya. Penghakiman Yesus di kayu salib itu tujuannya adalah untuk menunjukkan kebenaran Allah di dalam hal mengampuni umat manusia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan tidak mengampuni seperti yang tadi pertanyaan Ibu Panggabean. Kenapa Tuhan tidak bilang dosamu diampuni? Tidak. Yang namanya penghakiman itu perlu ada namanya keadilan. Di dalam keadilan itu hukum juga harus ditinggikan. Jadi hukum ditinggikan di mana Yesus yang menjadi korban pengganti. Yesus harus mati di kayu salib. Ya. Jadi itu semua terhubung. Dengan demikian tidak boleh ada kata tawar-menawar di dalam salib ataupun pengorbanan Yesus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sumampo yang sudah menambahkan jawaban atas pertanyaan Bapak Wilbert Sitomeang. Baik, sebelum lanjut di pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan dari Bapak Deril. Saya ingin kembali menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih, selamat sahabat. Bapak Monang Haryanja, Bapak Victor Pardede, Ibu Nurkiah Marbun, Ibu Ninengah Rasmiati, Bapak Jeremy, dan Bapak Ibu Marse Wewengkang. Terima kasih, selamat sahabat. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk di pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Bapak Deril. Ya, dari Bapak Deril. Nanti Pendeta Sumampo boleh ya menjawab. Nanti mungkin Pendeta Silitonga boleh melengkapinya. Ini pertanyaan dari Bapak Deril. Saya mau bertanya, latar belakang kambing Azazel. Bolehkah panelis menerangkan ini? Ya, apa latar belakang dari kambing Azazel? Silakan. Oke, terima kasih Pendeta Hursina. Terima kasih juga Bapak siapa tadi Deril ya? Deril. Bapak Deril atas pertanyaan apa latar belakang daripada kambing Azazel. Jadi Azazel itu adalah bahasa Ibrani, bisa disebut istilahnya kambing hitam itu Azazel. Tapi bahasa Ibrani daripada Azazel itu juga adalah diartikan dengan dilepaskan, dikeluarkan. Itulah sebabnya tadi saya sudah sebut tadi di pelajaran hari Kamis itu, pada saat Hari Raya Yom Kippur, Hari Raya Penghakiman sekaligus pendamaian,
kambing Azazel ini dia tidak tidak disembelih untuk menjadi pengganti korban itu, tetapi dia dilepaskan, dikeluarkan. Itu sebenarnya kalau saya baca di kamus Alkitab, kata itu dilepaskan, dikeluarkan. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa kata Ibrani daripada Azaz itu adalah kuat, dan El itu kita sudah tahu bahasa Ibrani kalau El itu adalah Allah. Jadi ada yang satu oknum Allah yang sesungguhnya kuat, tetapi jatuh di dalam dosa. Yaitu siapa? Itulah yang disebut dengan Lucifer. Dikeluarkan dari surga. Ya, jadi kalau kita mau hubungi latar belakangnya, kenapa menjadi kambing hitam ini yang dikeluarkan itu, dilepaskan ke padang gurun itu, ke padang tandus, disebut kambing Azazel. Dan mengapa itu menggambarkan iblis, setan atau Lucifer? Ya, itu dia tadi, dari kata-kata itu tadi. Bahasa Ibrani, Azaz, kuat. El, dari Allah. Yaitu menggambarkan Lucifer pada saat di surga, dia sebenarnya termasuk malaikat yang kuat, yang pemimpin biduan, artinya yang termasuk yang hebat lah, boleh dikatakan gitu. Tapi oleh karena jatuh dalam dosa, akhirnya dia harus dikeluarkan dari surga. Jadi itu menggambarkan iblis, Azazel, karena dia juga akhirnya yang dikeluarkan dari sistem pengorbanan itu dan dilepaskan dia ke padang gurun atau daerah yang tandus. Dan Azazel itu juga artinya adalah tempat yang tandus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pendeta Sumampo, silakan. Pendeta Silitonga, kalau ingin menambahkan. Saya pikir sudah cukup jelas apa yang disampaikan Pendeta Sam Sumampo, dan mudah-mudahan dapat dipahami oleh Pak Daryl dari hal latar belakang kambing Azazel ini. Itu merupakan lambang, dan memang kambing ini dilepaskan dari sekali setahun. Itulah yang dilaksanakan pada hari Gerak-Gerak. Demikian mungkin Pendeta James. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Silitonga. Ada lagi para panelis yang ingin menambahkan sebelum kita masuk di pertanyaan selanjutnya? Bapak Ibu masih ada waktu untuk bertanya. Jadi sekali lagi, jika ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran Suka Sahabat kita pada pekan ini, silakan tulis di ruang komentar dan nanti para panelis akan menjawab bagi setiap pertanyaan yang sudah masuk. Berikutnya, ini ada pertanyaan dari Bapak R. Tambunan. Ya, pertanyaan dari Bapak R. Tambunan. Pertanyaannya adalah, mungkin Pendeta Sitohang nanti bisa menjawab pertanyaan dari Bapak R. Tambunan. Ya. Kalimat korban yang sempurna sangat menarik hati saya. Apa standar korban yang sempurna? Sedangkan bangsa Israel hingga saat ini tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Nah, silakan Pendeta Sitohang untuk menjawab pertanyaan dari Bapak R. Tambunan berkenaan dengan standar korban yang sempurna. Apa standar korban yang sempurna itu? Silakan. Baik, Shalom, selamat malam Bapak R. Tambunan. Ya, kalaupun mungkin jawaban saya ini tidak terlalu mengena, tetapi firman Tuhan katakan Imamat 22 ayat 21, juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar najar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun, ya. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Nah, pertanyaannya tadi adalah korban yang sempurna sangat menarik hati saya. Apa standar korban yang sempurna? Jadi, kalau kita membaca tadi Imamat 22 ayat 21 itu, korban yang dibawa ini adalah korban pengganti, karena korban sesungguhnya adalah Kristus, ya, adalah Kristus. Korban yang dibawa itu harus tidak bercacat celah, ya, tidak bercacat celah. Itulah sebabnya manusia tidak bisa menjadi korban pengganti keselamatan. Itulah sebabnya Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus,
yang menjadi korban. Syaratnya apa? Tidak berdosa. Ya, syaratnya apa? Tidak berdosa. Jadi Yesus tidak berdosa, ya, walaupun dia hidup di dunia ini bersama-sama dengan orang berdosa, tetapi Yesus tidak berdosa. Jadi kesempurnaan itu bukan dari kesempurnaan fisiknya, tetapi kalau binatang itu kesempurnaan oleh karena fisiknya, tetapi keselamatan itu kesempurnaannya adalah ketidakberdosaan walaupun hidup di antara orang-orang yang berdosa. Terima kasih, Pastor. Baik, terima kasih Pendeta Sitohang. Silakan Pendeta Silitonga yang ingin melengkapi dan menambahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang kita sudah dengarkan tadi. Korban binatang hanya bersifat sementara dan berulang-ulang dari tahun ke tahun, tetapi korban Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Dalam Ibrani 9 ayat 12. Oleh sebab itulah kita orang Kristen tidak lagi menyembelih korban binatang, karena korban yang sempurna sudah dikerjakan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi yang perlu untuk kita pahami kembali menambahi dari keterangan Pendeta Robert Sitohang adalah bahwa korban yang dipersembahkan oleh orang berdosa zaman dahulu memang harus tidak bercacat celah seperti yang sudah dipaparkan Pendeta Sitohang. Dan Yesus Kristus adalah merupakan bahagian pewujudan yang dilaksanakan, dan melalui kematian Yesus di kayu salib adalah merupakan Yesus kita tahu tidak bercacat dan memang tidak berdosa. Dan itulah yang kita pahami kembali di dalam buku Ibrani pasal 10 ayat yang kelima mengatakan bahwa karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, korban dan persembahan tidak engkau kendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Itulah pemaparan yang sedikit tambahan kembali dari hal apa yang ditanyakan, bahwa memang lewat kematian Yesus Kristus adalah merupakan korban yang sempurna. Demikian Pendeta James. Baik, terima kasih. Mungkin Pendeta Sam ingin menambahkan lagi? Oke, terima kasih. Terima kasih Pendeta Sitohang, terima kasih Pendeta Silitonga. Jadi saya hanya mau menambahkan, perlu diingat oleh Bapak R. Tambunan, bahwa yang dimaksud dengan korban yang sempurna di dalam pelajaran sekolah sahabat kita saat ini, pelajaran ke-9, bukan siapa-siapa, hanya Yesuslah korban yang sempurna. Tadi sudah dijabarkan. Jadi walaupun tadi Pendeta Sitohang katakan bahwa kalau hewan harusnya tidak bercacat, itu pun tadi Pendeta Sitohang katakan itu juga sebenarnya tidak sempurna. Karena kalau darah hewan itu tidak akan pernah menyempurnakan. Hanya darah Yesuslah, itu darah yang paling mahal, yang dapat membersihkan kita dari dosa, membersihkan hati nurani kita. Sesungguhnya kalau mau dihubungkan dengan pertanyaan, mengapa bangsa Israel juga masih banyak yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, itu sama dengan orang yang berdosa ini. Orang yang paling jahat sekalipun sebenarnya hati nuraninya akan bekerja, itu hati nuraninya. Tapi sekali lagi tinggal pilihan daripada orang itu, mau bertobat atau tidak. Ini sama dengan bangsa Israel. Bangsa Israel itu sudah tahu kebenaran, tetapi rupa-rupanya kebenaran yang mereka tahu, hukum-hukum Taurat, baik Taurat Musa, bahkan Taurat Allah, itu 10 hukum Allah itu, tidak menyempurnakan mereka secara keimanan mereka kepada Tuhan Yesus. Pengharapan kepada, itulah salah satu kegagalan mereka. Di kegagalan mereka untuk dapat mengimani Yesus. Jadi sekali lagi bahwa korban yang sempurna itu bukan siapa-siapa. Hanya Yesuslah korban yang sempurna. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Sumampau. Berikutnya ini mungkin untuk Pendeta Lamsihar ya. Untuk Pendeta Lamsihar, ini dari Bapak L. Sialagan. Ya, Bapak L. Sialagan, pertanyaannya adalah,
Kalau Yesus merupakan korban yang sempurna, mengapa harus ada korban bakaran pada perjanjian lama? Mengapa tidak Yesus saja langsung menjadi korban? Bukankah dia yang awal dan yang akhir? Oke, silakan Pendeta Silitonga untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Sialagan. Baik, terima kasih Pendeta James dan juga atas pertanyaan dari Bapak Sialagan. Dan memang kita kan sudah dengarkan dan pemaparan apa yang kita sudah pahami tadi, bahwa kita perhatikan jauh sebelumnya memang sudah nubuatan direncanakan oleh Allah. Dan memang kalau pertanyaan itu kita memahami bagaimana rencana Allah yang berlaku bagi manusia. Tetapi nubuatan demi nubuatan dan juga apa yang telah Allah sampaikan lewat pena inspirasi oleh hamba-hambanya, nabi-nabinya, baik perjanjian lama, dan memang itu sudah tertera dan tersusun, dan memang itu harus terjadi. Lewat harus ada korban bakaran. Jadi pertanyaan, memang di zaman perjanjian lama masih belum terlaksana akan apa nanti dilakukan lewat kematian Yesus di kayu salib. Jadi dengan pertanyaan dari Bapak El Selagan ini, ada masanya, ada waktunya. Dan ini mungkin yang bisa saya memberikan gambaran bahwa Yesus akan tiba masanya dan dia menjadi korban yang sempurna. Dan kita tahu lewat kematian Yesus di perjanjian baru. Dan memang perjanjian lama itulah yang tersusun akan rencana-rencana, bahkan kejadian-kejadian yang terjadi, dan memang akhirnya di perjanjian baru digenapi. Dan itu mungkin gambaran dari atas pertanyaan Bapak Sialagan dari Yesus yang merupakan korban yang sempurna, belum terwujud di perjanjian lama, tetapi akan terjadi di perjanjian baru. Kenapa tidak langsung saja? Dan memang itulah rencana Allah yang berlaku bagi kita sebagai umat Tuhan. Ini mungkin pandangan saya dari atas pertanyaan. Mungkin para panelis kita yang lain boleh menambahkan, silakan dari hal ini, Pendeta James Sursina. Oke, baik. Terima kasih, Pendeta Silitonga. Ada yang lain yang ingin menambahkan dari panelis? Silakan, Pendeta Sumampau. Baik, saya tidak tahu tadi apakah Bapak Sialagan ini dia ada mengikuti pemaparan yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa tadi ada pertanyaan dari siapa tadi saya lupa itu, apa yang melatar belakangi korban-korban ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa latar belakangnya itu pertama tadi Kejadian pasal 15 ayat 6 sampai 21, perjanjian antara Allah dengan Abraham, bukan perjanjian Abraham dengan Allah, tapi Allah dengan Abraham. Di situ ada korban, di mana korban itu dipotong dua. Lalu jauh sebelum itu ada juga yang namanya Kain dan Habil itu, peristiwa Kain dan Habil, di mana Habil mengorbankan hewan. Itu jauh sebelumnya ada juga, bukan jauh sebelumnya. Sebelumnya orang tua daripada Kain dan Habil di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21, ya, itu Tuhan di dalam ayat itu menyiratkan ada korban, ya, ada korban pemotongan hewan untuk membuat pakaian itu. Tetapi kenapa tidak langsung Yesus? Jangan lupa tadi di pemaparan itu saya katakan Kejadian 3 ayat 15. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan keturunanmu dengan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Pada saat Kain dan Habil, lalu Habil mati, Kain sudah ini, lalu ada siapa satu lagi anaknya Adam dan Hawa, siapa itu anaknya Kain dan Adam dan Hawa? Dia pikir itulah yang jadi ini. Tidak, bukan keturunan itu. Begitu juga pada zamannya Abraham. Mereka pikir Ishak ini menjadi keturunan yang dimaksud. Tidak. Begitu juga waktu zaman Daud. Tidak. Nah, baru nanti keturunan Daud lah itu Yesus Kristus. Itulah. Makanya itulah sebabnya Kejadian pasal 3 ayat 15 itu nubuatan. Itulah sebabnya sebelum nubuatan itu digenapi, maka petunjuk Allah melalui Adam dan Hawa kepada anak-anaknya, yaitu Kain dan Habil, lalu kepada keturunannya, kepada Abraham, Abraham kepada anak-anaknya, ya, Ishak, Yakub itu menjadi Israel, lalu Israel ini menjadi satu suku bangsa dari 12 anaknya. Disitulah ada korban-korban. Tapi itu semua hanyalah simbol. Itu tadi saya katakan
disitulah kegagalan daripada bangsa Israel. Mereka tidak mempercayai akan simbol itu, bahwa itu adalah Yesus. Itulah sebabnya orang Israel itu mereka percaya dengan perbuatan. Dan jangan salah, waktu orang Advent sebelum 1888 juga kita mempercayai bahwa keselamatan itu oleh karena perbuatan. Tapi waktu 1888 ada dua pendeta muda itu ya, Wegener dengan siapa itu, mereka mengatakan tidak, keselamatan kita bukan karena perbuatan, tapi oleh karena kasih karunia. Tapi kita tahu sejarah itu dua pendeta muda itu dipecatlah, boleh dikatakan begitu. Tapi Nyonya White katakan kepada pimpinan-pimpinan kalian yang salah, dia bilang. Itulah setelah itu mulai ada reformasi mengenai kebenaran bahwa keselamatan itu oleh karena kasih karunia, bukan karena perbuatan. Walaupun mau dikatakan perbuatan, itulah perbuatan Allah, God's work, bukan man's work. Itu yang saya dapat jelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Apakah Pendeta Sitohang ingin melengkapi? Iya, Pastor, saya ingin melihat dari sisi yang berbeda ya. Karena ini salah satu pertanyaan saya pada waktu mahasiswa. Kenapa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dosa itu nggak langsung diselesaikan? Jadi sehingga kita nggak menderita sampai hari ini. Jadi begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu langsung ditebus, ya langsung ditebus, selesai persoalan, ya selesai persoalan. Nah ini pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu kalau kita ganti kalimat yang lain adalah mengapa dosa itu dibiarkan, ya mengapa dosa itu dibiarkan. Jadi bisa saja ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, selesaikan persoalan itu. Kenapa harus memberikan waktu selama 6.000 tahun? Nah, kalau kita membaca dalam buku Kemenangan Akhir, kenapa dosa itu dibiarkan? Yang pertama memang Tuhan ingin membuktikan, ya, membuktikan kepada alam semesta ini, ya, betapa dahsyatnya, betapa dahsyat luar biasa akibat pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Jadi tadi Pendeta Sumampo sudah menjelaskan sebab akibat daripada apa? Dosa itu ya. Sebab akibat daripada dosa itu. Betapa besar dan dahsyatnya akibat daripada dosa itu. Jadi ini ingin dibuktikan ya kepada Adam dan Hawa dan semua manusia dan kepada semesta alam. Dan itu juga menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan. Itulah sebabnya tidak langsung diselesaikan. Supaya alam semesta tahu, supaya manusia sendiri tahu yang ada di bumi ini akibat pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Terima kasih Pendeta James. Baik, terima kasih Pendeta Sitohang untuk menambahkan dan melengkapi atas pertanyaan dari Bapak Sialagan. Ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita sangat terbatas. Kita hampir masuk jam 9. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir dari Bapak Wilbert Situmeang. Ya. Namun sebelumnya kembali saya ingin menyapa selamat Sabat Bapak Johnson Tamba, Bapak Kenneth Mambo, Bapak Badia Barim, dan panel diskusi pelajaran sekolah Sabat melalui online streaming pada malam hari ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baik, ini pertanyaan dari Bapak Wilbert Situmeang. Pertanyaan adalah, apakah Tuhan membutuhkan semacam pengganti untuk hukuman dosa manusia? Apa arti substitusi atau pengganti? Ya, arti substitusi itulah pengganti. Ya, nah. Pertanyaan adalah, apakah Tuhan membutuhkan semacam pengganti untuk hukuman dosa manusia? Ya, jadi pertanyaannya adalah, mengapa harus ada korban-korban hewan-hewan ya, sebagai alat peraga untuk memperagakan tentang pengorbanan Kristus di kayu salib? Oke, silakan Pendeta Sitohang. Pendeta Sumampo duluan. Silakan Pendeta Sumampo. Oke, kalau ditanya apakah Tuhan, terdengar suara saya ya? Iya. Apakah
Tuhan membutuhkan pengganti? Ya tidak. Justru Tuhan itu adalah pengganti saudara dan saya yang harusnya mati. Kan upah dosa itu adalah maut. Karena pelanggaran kita terhadap hukum-hukum Allah, harusnya kita mati. Itu renungan pagi kita juga ya, renungan pagi kalau tidak salah renungan pagi 2 hari lalu. Ya, ini dilema buat Tuhan pada saat dia harus meninggikan hukum, tapi dia mengasihi daripada umatnya. Oh, bukan renungan pagi, pelajaran sekolah sahabat kita hari apa itu ya? Siapa yang bahas itu? Jadi dilema buat Tuhan karena ini sangat menyakitkan dia bahwa umatnya ini yang dia sudah kasih hukum di loh batu, lalu waktu zamannya Yeremia di gulungan-gulungan. Itulah sebabnya pada zaman Yeremia itu Tuhan katakan, saya tidak lagi kasih di batu atau di gulungan, tapi saya mau taruh di di hati katanya. Karena memang hati ini bangsa Israel kan tegar tengkuk, hatinya keras. Jadi itulah sebabnya Allah tidak membutuhkan pengganti karena Allah sendiri adalah pengganti kita. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Mau Henok sekalipun yang diangkat ke surga itu tetap ada. Roh Nubuat katakan ada juga dia punya kesalahan. Ya, ada juga dia punya kesalahan. Abraham, Musa sekalipun dikatakan orang yang paling sabar, tapi tetap juga dia ada saat-saat tertentu ada kekurang sabaran dia pukul batu itu juga. Jadi Allah tidak membutuhkan pengganti. Justru Allah lah yang menjadi pengganti. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Pendeta Silitonga atau Pendeta Sito? Oke, saya sendiri sedikit menambahkan Pendeta James. Dari pertanyaan Bapak Wilbert Stumeng ini, memang pas apa yang disampaikan oleh Pendeta Samson Mampo. Hanya saya mau ingin menyampaikan pernyataan, Allah sangat membenci dosa, tetapi mengasihi orang yang berdosa. Karena dari dulu memang itu sudah rencana Allah. Memang kita nggak memahami rencana Allah. Tetapi walaupun demikian, Allah sudah siapkan penggantinya, yaitu Yesus Kristus. Maka dengan pengorbanan Yesus Kristuslah kita memperoleh keselamatan. Siapapun kita, itu makanya kita mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Tetapi bukan berarti karena kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya sudah aman saja, ya sudah kita tenang saja dan tidak melakukan apa-apa. Namun dengan kematian Yesus Kristus, pengorbanannya adalah merupakan satu jaminan bagi kita memperoleh keselamatan. Tetapi dengan kita menerima Yesus Kristus, ada bukti, yaitu bukti daripada respon kita, penurutan kita adalah menuruti segala sesuatu apa yang Tuhan berikan bagi kita. Demikian mungkin tambahnya sedikit yang dari saya, Pendeta James, dari pemaparan James. Pendeta Silitonga, apakah Pendeta Sitohang ingin melengkapi? Ya, Pastor. Nah, saya baca dulu ya. Apakah Tuhan membutuhkan semacam pengganti untuk hukuman dosa manusia? Saya melihat dari sisi yang lain dengan pertanyaan ini adalah kalau kita ganti pertanyaannya begini, kalau begitu kenapa harus ada korban-korban? Nah, korban-korban itu adalah sebagai bukti iman, ya, bukti iman. Jadi mereka yang mengorbankan domba, membawa korban-korban yang tidak bercacat itu adalah bukti iman kepada Yesus, ya. Itu bukti iman kepada Yesus. Karena tadi baik Pendeta Sumampo, Pendeta Silitonga sudah menyampaikan bahwa korban yang sesungguhnya atau pengganti yang sesungguhnya itu adalah Kristus. Jadi kalaupun ada domba-domba yang sudah kita pelajari bahwa itu adalah bukti iman, ya, bukti iman. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pendeta Sumampo, Pendeta Sitohang, dan Pendeta Silitonga yang sudah membahas dan membawakan materi pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang pekan ini pada malam hari ini. Bapak Ibu, karena waktunya sudah hampir selesai, oleh sebab itu kita akan masuk di closing statement. Ya, kita akan masuk di closing statement sekaligus untuk mengucapkan selamat hari Sabat kepada para pemirsa yang sudah hadir pada malam hari ini. Silakan Pendeta Sumampo untuk memberikan closing statement.
Baik, terima kasih Pendeta Hursina. Saudara-saudaraku, pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang paling sempurna. Kenapa? Karena tidak ada pengorbanan yang seefektif pengorbanan Yesus. Kalau yang lain itu diulang-ulangi dari hari ke hari, dari tahun-tahun, tapi Yesus hanya satu kali untuk selamanya. Dan pengorbanan Yesus adalah yang paling sempurna sudah. Tidak ada yang lain lagi yang dapat melampaui pengorbanan Yesus. Dan oleh karena itu, semua jenis-jenis pengorbanan yang tadi kita sudah pelajari di hari Senin, itu sudah digenapi pada saat Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Sabat. Kuisneno no kankit. Oke, terima kasih. Pendeta Sitohang, silakan memberikan closing statement. Kalau bisa nanti selamat Sabat dalam bahasa Dayak. Ya, bahasa Dayak yang saya tahu kemudian adalah bahasa Dayak Kalteng ya. Selamat Andau Sabat ya. Andau itu hari. Jadi selamat Hamalem, selamat Andau Sabat, Mina Mama Uras Itah. Ya. Jadi yang pertama, bagi kita yang mengikuti live ataupun yang menonton rekaman daripada streaming ini, yang ingin saya sampaikan adalah kalau ada seseorang yang rela berkorban untuk kita, betapa kita sangat menghormati dan menghargainya. Ada seorang yang bernama Yesus. Dia rela mati menggantikan manusia. Dan hanya Yesuslah satu-satunya yang rela mati. Putra Allah, anak Allah, Rohulullah rela mati untuk kita. Betapa kita harusnya menerima dan menghargai pengorbanan terbesar di alam semesta ini. Terima kasih, Pastor. Baik, terima kasih Pendeta Sitohang. Selanjutnya yang terakhir, Pendeta Lamsihar Silitonga memberikan closing statement. Dan nanti ucapkan selamat Sabat dalam bahasa Batak atau bahasa Toba, sekaligus doa penutup. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta James Hursina. Jadi dalam bahasa Batak Toba hanya ungkapan selamat Sabat. Horas jala begitulah yang sampaikan untuk ungkapan ini Pendeta James ya. Hanya mungkin dalam bahasa Nias perlu saya ungkapkan juga ada yang mengikuti live streaming ini, yang mengikuti dari suku Nias, ucapan aja Yahobu lo Sabato, itu bahasanya untuk bahasa Nias. Jadi closing statement yang mau saya sampaikan kepada kita adalah, sementara kita menyadari akan kondisi kita orang berdosa, maka kita harus mengandalkan Kristus sebagai kebenaran kita. Kita tidak bisa menjawab akan tuduhan iblis terhadap kita. Hanya Kristus yang dapat membuat permohonan yang efektif atas nama kita. Dan dia mampu untuk menghubungkan si penuduh, yaitu iblis, dengan argumen-argumen yang didasarkan bukan atas jasa kita, tetapi harus kita sadari semuanya itu atas jasa daripada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik kita semua yang mengikuti live streaming Sekolah Sabat pada saat ini. Kita akhiri dengan kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas waktu yang indah kami gunakan pada malam ini dalam belajar berdiskusi pemaparan pelajaran Sekolah Sabat yang kami telah sampaikan pada kesempatan ini. Urapi kami yang mengikuti lewat Facebook dan YouTube, dan kami semua yang mendengarkan. Engkau berkati di setiap pekerjaan dan di setiap apapun yang kami lakukan. Tuntunan Roh Kudus Tuhan akan memetraikan pelajaran demi pelajaran yang kami sampaikan pada malam ini. Berkemurahanlah Tuhan untuk mendengar dan menjawab doa kami, dan diberkati kami semua para panelis yang ikut ambil bagian di setiap pelayanan masing-masing, dan diberkati hamba-hamba Tuhan, pemirsa yang mendengarkan baik lewat YouTube maupun Facebook pada saat ini.
Tuhan akan memberkati kami semuanya. Semua pemaparan kami dan permohonan kami alaskan dalam nama satu yang indah, Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus kami. Amin. Amin. Demikianlah diskusi pelajaran suka sahabat kita melalui online streaming pada malam hari ini bersama the panelists, para hamba-hamba Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi berkat, sukacita bagi kita semua. Bila mana kita akan mendiskusikannya esok hari pada hari Sabat di kelas sekolah sahabat kita masing-masing. Akhir kata, saya Pendeta James Hursina, Gembala Jemaat PTMC Keramat Pulau Jakarta, mengucapkan selamat Sabat, selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat malam. Selamat Sabat, para panelis, Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.